Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis ini mengkaji suatu tema yang diamanatkan pada kali ini. Tema kita adalah keutamaan ilmu agama, yang di sini ana mengambil dari artikelnya Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal hafizahullah, diambil dari situs beliau rumaisya.com. Kalau tema aslinya judulnya apa ya? Menuntut ilmu menuju surga kalau salah ya. Iya. Yang penting al-muhim kan ini sama lah, yang penting intinya kita ingin mengetahui keutamaan ilmu agama. Dan alhamdulillah di sini telah tersedia 4 halaman dari materi dan jelas semuanya insyaallah. Alasan ana membuat sampai sebegini karena kalau kita lihat keumuman kaum muslimin yang ngaji itu pun, mereka kalau misalnya nggak dikasih bekal seperti ini nggak mau nyatet. Jadi cuman ngajinya ngaji kuping doang. Ya. Sebenarnya anak pribadi tuh nggak tahan dengan melihat ngaji kuping atau keumuman semuanya tuh cuman dengerin doang, ditanya melongo aja gitu. Tapi anak pengen minimal kita ada perbekalan di sini. Bacaan nanti datang mungkin masih kosong otaknya, keluar penuh ilmu, insyaallah ada ilmunya gitu. Bawa oleh-oleh. Ya, mungkin gak bawa nasi berkat, tapi ini insya Allah lebih mahal daripada nasi berkat karena isinya ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan membahas tentang keutamaan ilmu agama supaya kita itu lebih termotivasi lagi untuk mempelajari ilmu syariah Islam ini, ilmu agama. Di dalam pembahasan ini ada targhib dan ada tarhib. Ada motivasi dan juga ada ancaman dan penjelekan terhadap beberapa pihak yang akan kita ketahui masing-masing insyaallah. Kita baca dari awal coba. Jika kita mengetahui keutamaan ilmu ini, ilmu agama maksudnya, pasti akan semakin semangat untuk belajar Islam. Ya, banyak orang gak semangat belajar Islam karena apa? Karena tidak mengetahui keutamaan yang dia pelajari. Ya. Ada orang belajar ekonomi konvensional, karena mengetahui kalau saya belajar ini nanti kalau kerja itu lebih mudah, bisa ke bank, bisa ke sini, bisa ke sana, dan bakal mudah nyari duit. Berarti kan udah mengetahui keutamaan ilmu ini nantinya. Padahal itu sebatas dunia. Kalau misalnya ilmu agama itu batasannya bukan hanya dunia, itu nanti akan berpengaruh pada kubur kita, barzakh kita, dan pada akhirat kita. Ya. Jadi alhamdulillah penting kita mengetahui keutamaan ilmu ini sebagai bekal buat akhirat. Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu ilmu. Ya, kalau kekayaan itu Allah yang ngasih nantinya, tapi ilmu dulu. Jika keutamaannya semakin membuat seseorang dekat kepada Allah, disukai atau diridhai malaikat, dan membuat penduduk langit juga penduduk bumi tunduk, maka itu sudah menjadi keutamaan yang besar, luar biasa. Orang yang berilmu, benar-benar berilmu, itu yang dekat kepada Allah, yang ada perasaan dekat dengan Allah Ta'ala, yang ada perasaan muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah. Juga orang yang berilmu itu
diridhoi oleh malaikat. Orang yang mencari ilmu di dalam rumah-rumah Allah, memperdengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, itu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, karena malaikat itu ridho pada mereka semua. Termasuk insyaallah kita semua, antum juga, dan antunna juga, ummahat dan juga ikhwan sekalian. Ini kan rumah Allah bukan Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Juga membuat penduduk langit, di sini bukan alien, maksudnya malaikat. Penduduk langit di sini malaikat. Juga penduduk bumi itu tunduk. Ya, orang yang berilmu itu ada cahayanya. Tapi ada orang punya ilmu, ya, maksudnya dia bisa ngajar, punya majelis taklim, tetapi enggak ada aura kesolehan dari dirinya. Kadang ngomongnya mencela-mencela, kadang ngejelek-jelekin orang. Ada yang seperti itu, ada. Kadang malah nipu orang, nilep duit orang, memeras anggota jemaahnya, ada yang kayak gitu. Yang seperti ini ilmunya enggak bermanfaat. Nah, kalau misalnya ilmu itu membuat kita dekat pada Allah, disenangi malaikat, dan penduduk langit dan juga penduduk bumi itu juga tunduk sama kita, dalam artian mereka tahu kita punya ilmu sehingga mereka menjaga diri dari kita, maka itu udah enak, itu luar biasa. Ya. Berikut kami tunjukkan beberapa di antara keutamaan ilmu agama. Ayo kita motivasiin diri kita. Pertama, yang paling takut pada Allah hanyalah orang yang berilmu. Yang paling takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang jahil itu rata-rata berani sama Allah dengan maksiatnya, dengan kebodohannya, dengan kesesatannya. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama di sini bukan dimaksudkan yang distempelkan ulama oleh masyarakat, belum tentu. Ya. Jadi misalnya ada ibu rumah tangga biasa, dia bukan ulama, ibu rumah tangga yang tiap hari masak, ngurus anak. Selama dia takut sama Allah, yaitu menjaga diri dari batasan-batasan yang Allah haramkan, dan taat kepada Allah dan juga suaminya, maka dia adalah alimah yang mengetahui Allah, yang mengenal Allah. Jadi ulama di sini artinya adalah orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Gak mesti harus ustaz, gak mesti harus dai yang kondang, dai masyhur, gak mesti. Kita semua berkesempatan tersifati ulama. Jadi bedakan antara istilah dalam Al-Quran dengan istilahnya kita. Oh, istilahnya Al-Quran, ulama ini maksudnya adalah orang-orang yang memang takut pada Allah dengan ilmunya. Enggak mengenal dia itu keturunan siapa, enggak mengenal dia itu turunan Arab atau bukan, enggak mengenal dia itu anaknya ustaz atau bukan, bahkan enggak mengenal dia itu ustaz atau bukan. Mau ustaz kayak mau bukan, kalau dia takut sama Allah, maka dia yang disebut di sini ulama. Gitu. Tapi kalau misalnya di masyarakat dia sudah distempel, oh ini adalah ulama, kiai, haji, dai, ustaz. Tapi kalau dia ternyata tidak takut sama Allah, dia bukan termasuk ulama menurut dalam Al-Quran ini. Dia hanyalah ulama versi manusia, dalam pandangan manusia. Di sisi Allah dia bukan ulama. Begitu. Jadi sebenarnya kita itu tidak layak mengejar kategori atau titel ulama dunia, tetapi kita layak semuanya mengejar gelar ulama di sisi Allah. Ya, itu yang kita cari. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya, bukan hanya klaim semata, adalah para ulama, orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu, yaitu yang mempunyai ilmu agama. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, yang maha mampu, yang maha mengetahui,
dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah Ta'ala lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki rasa takut dan akan terus bertambah sifat takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena mengenal Allah. Contoh, walillahil matsul a'la. Contoh, Bapak melihat ada ular di depan rumah. Ular itu Bapak tidak tahu kalau misalnya ular itu berbisa. Maka Bapak nggak takut. Ah, ini ular nggak berbisa, biasa aja lah, ular binatang biasa. Tetapi ketika Bapak tahu ternyata yang datang itu adalah ular kobra, maka ada rasa takut mulai, karena ini berbisa nih. Waspada. Karena apa dia takut? Karena pengetahuan, karena ilmunya. Nah, kemudian ada orang datang ke rumah, bawa di belakangnya ada bedil, ada celurit, ya mau ngebacok kita. Kita nggak tahu dia bawa itu. Ada nggak rasa takut? Biasa aja, biasa aja, karena kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dia ngetok, kemudian kita tahu di belakangnya itu ada celurit, dan kita tahu dia itu preman, pasti ada perasaan lebih nih. Lebih ketika kita mengenal Allah. Lah, mengenal Allah itu gimana caranya? Ya, ada caranya. Ya, ilmu tentang Allah Ta'ala. Mengenal Allah, namanya ma'rifatullah. Itu ada dua cara. Dua-duanya dengan cara tadabbur. Yang pertama, tadabbur terhadap ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyyah. Ya. Yang pertama, cara mengenal Allah, tadabbur dengan merenungi ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyyah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita mentadabburi Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, itu sama dengan berusaha mengenal Allah Ta'ala melalui jalur ayat-ayat syar'iyyah. Yang kedua, cara mengenal Allah adalah dengan tafakkur, yaitu merenungi ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah, itu semesta. Seperti memandangi langit, ini penciptanya adalah Allah. Memandangi bumi, yang menciptakan bumi seperti ini adalah Allah. Dedaunan, pepohonan, dan seterusnya. Itu cara mengenal Allah Ta'ala. Dengan belajar, ya, juga mengenal nama-nama Allah. Banyak caranya. Nah, semakin seseorang kenal dengan Allah, maka semakin timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau kita misalnya di ruangan kerja, ya, nggak ada yang mengontrol, maksudnya nggak ada CCTV, kita akan berpotensi kerja main-main. Ya enggak? Ya, manusia kan zaman modern banyak alat sehingga banyak konsentrasi mudah keganggu. Tetapi kalau misalnya ada CCTV, ada CCTV, tapi kita tidak tahu kalau dipasang di atas ada CCTV kecil, tetap kita apa? Meremehkan pekerjaan. Karena apa? Enggak tahu kalau misalnya kita diawasin sama bos atau sama yang melihat rekaman CCTV-nya. Tetapi kalau misalnya kita tahu ada CCTV di situ, pasti kita akan lebih waspada. Kenapa? Karena kita punya ilmu bahwasanya di situ ada yang lihat. Iya enggak? Iya. Gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu alim, basir, maha melihat, maha mengetahui. Semakin kita mengetahui dan mengilmui bahwasanya Allah maha melihat terhadap semua perbuatan kita, maka semakin merasa diawasilah kita, ya enggak? Maka gerak-gerik kita semakin hati-hati, jangan sampai kita salah nih. Ya. Makanya orang yang kebanyakan maksiat itu sebenarnya ilmunya itu sedikit. Karena apa? Rasa takutnya semakin sedikit. Dia nggak masuk dalam kategori ini, walaupun dia ulama, dicap oleh manusia ulama, tapi kalau dia nggak takut sama Allah, dia nggak masuk dalam surat Al-Fatir ini. Gitu. Iya. Misalnya kalau kita mandi, ya, di sawah,
atau sekitar sawah ada sungai gitu kan. Kita cari sekitar, nggak ada orang, nggak kelihatan. Nggak ada orang. Mandi buka baju, nggak malu ya. Karena apa? Nggak tahu, nggak ada yang lihat. Tapi ternyata ada orang lagi manjat pohon. Yang kealingan sama daun-daun, kita nggak kelihatan sama dia. Nah, kita nggak tahu, maka pede-pede aja, nggak merasa takut, nggak merasa malu. Coba kalau misalnya kita tahu, pas kayak gini, ada orang di atas pohon, nggak jadi buka baju. Karena apa? Karena ada pengetahuan tentang keberadaan dia. Begitu juga kalau misalnya kita tahu akan Allah, maka kita akan makin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu permisalannya. Para ulama berkata, "Man kana billahi a'raf, kana lillahi akhwaf." Siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Ya, jadi siapa yang berani menerjam hukum-hukum Allah, berarti dia memang tidak punya rasa takut kepada Allah. Nanti kapan balasannya? Entar lihat. Nanti ada, tunggu aja balasannya, ya, dari Allah. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Jadi gunanya kita mencari ilmu supaya apa? Supaya dekat sama Allah. Takut pada Allah itu bukan berarti kita menjauh dari Allah. Justru takut pada Allah, kita berlindung kepada Allah dari kemarahannya. Sehingga kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Bapak kalau misalnya ada raja, ya, takut sama raja, tapi raja itu punya kekuasaan di tanah kita, kita kan berusaha mendekati raja itu, bukan malah menjauh. Kalau menjauh malah makin dimurkai. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat senang, benar-benar sangat senang dalam hadis dengan taubat hambanya, dengan kedekatan hambanya kepadanya, itu senang banget. Ya, orang-orang yang beristighfar itu Allah Taala suka dengan mereka semua. Akan diberikan rizki itu setelah itu. Baik, kita lanjutkan keutamaan yang kedua, Pak. Ya, alhamdulillah tadi keutamaan yang pertama apa? Ilmu itu menghasilkan rasa takut. Jadi kalau kita belajar bertahun-tahun tapi nggak ada semakin takut, nggak semakin takut sama Allah, itu berarti namanya belajarnya nggak benar, walaupun hafal hadisnya, ya. Jadi ibrohnya itu bukan cuma hafal ayat, bukan cuma hafal hadis, bukan cuma bagus suara ngajinya, bukan. Tapi ibrohnya itu adalah seberapa takut kita sama Allah dengan ilmu ini. Percuma kalau misalnya pesantren tradisional 6 tahun, hasilnya apa? Hasilnya bisa jadi qori. Luar biasa bacanya, Masya Allah. Tapi ternyata dia nggak takut sama Allah, maksiat jalan terus full, ya. Ini nggak benar. Tapi kalau misalnya ada orang nggak pesantren, dia ngajinya paling ya seminggu 2 kali doang gitu kan. Tetapi dia sekali ngaji, dia benar-benar resapin, dia praktekin benar-benar, sholatnya khusyuk dan berusaha menjauhi yang haram, berusaha taat sama Allah Taala dan Rasulnya, berusaha mengikuti sunnah Nabi. Ini baru nih, ini yang termasuk innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi gitu Pak. Jadi nggak ada minder-minderan. Saya dulu nggak pernah pesantren, saya mah siapa? Aku mah apa tuh gitu kan? Nggak ada kayak gitu. Kita semua berlomba-lomba fastabiqul khairat. Khairat itu tidak hanya pada pesantren. Khairat itu di mana-mana Allah Taala akan berikan, yu'tihi may yasha, yang Allah Taala kehendaki. Kita lanjutkan ya. Keutamaan menuntut ilmu sudah tercakup dalam hadis berikut. Yuk kita baca aja Indonesianya lah ya. Karena kalau baca Arab juga kayaknya takutnya pening juga nih teman-teman ya. Langsung Indonesianya aja. Hadis penting ini Pak. Dari Katsir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi loh, di Masjid Damaskus. Damaskus ini sekarang ya Suriah, Syam, ya kan? Lalu datang seorang pria lantas bertanya, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasulullah, yaitu dari Madinah. Dari Madinah kemana? Ke Damaskus. Itu dulu ya nggak ada gojek. Dulu adanya apa? Onta, kuda, keledai, atau jalan kaki malah. Pria ini datang jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus. Ngapain? Karena ada suatu hadis yang telah sampai padaku, di mana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah. Gini, maksudnya gini deh.
Tabi'in ini yaitu siapa tadi? Kathir bin Qais. Dia dari mana? Madinah ya. Dari Madinah. Di Madinah dia mendengar hadis dari temannya. Hadis ini riwayat Abu Darda dari Rasulullah. Tapi pas dia tanya sama temannya, Abu Darda di mana? Sahabat Nabi itu Abu Darda. Oh, Abu Darda di Damaskus. Langsung pergi dia ke Damaskus. Buat apa? Supaya pengen ngedengar langsung dari orang yang pernah langsung mendengar Nabi bicara langsung sama dia. Untuk hadis ini. Jadi pengen dengerin langsung dari sahabatnya itu. Supaya lebih menenangkan hatinya. Jadi jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus cuma buat ngapain? Ngedapetin denger satu hadis ini. Dari orang yang langsung bertemu dengan Nabi dulunya. Nah, maka aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Maka Abu Darda lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Itu gimana tuh? Menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rumahnya pada jauh gak nih? Dekat rumahnya di Mari ya rumahnya. Satu komplek malah. Berarti masuk gak di sini? Masuk pak. Berapa meter rumahnya? Paling 10 meter. Ya gak nyampe 20 meter misalnya. Masuk gak di sini? Masuk. Karena itu menempuh jalan untuk mencari ilmu kemari. Maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Karena yang namanya majelis taklim kayak gini adalah taman-taman surga. Di dunia tapinya, di dunia. Kita belum nyampe di surga nih. Tapi insya Allah kita nyampe nanti ya. Amin. Ya sama keluarga kita, jangan cuma kita doang. Sama keluarga kita ya. Amin. Nah, jadi kalau kita berjalan ke taman majelis-majelis ilmu, itu sama dengan ke taman-taman surga di dunia. Syukur-syukur kalau kita wafat pas lagi perjalanan atau pas di majelis. Masya Allah. Itu indah. Iya. Daripada kita wafatnya mungkin di pembaringan di rumah sakit atau kecelakaan. Alhamdulillah kalau misal Allah rezekikan kita mati di majelis ta'lim, atau pas lagi mau sedekah, pas lagi mau nuntut ilmu, pas lagi mau berbuat baik. Alhamdulillah itu rezeki dari Allah, husnul khatimah insyaallah. Nah, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu ini apakah terbatas pada orang tua aja? Enggak. Apakah terbatas penuntut ilmu di sini maksudnya adalah anak-anak muda aja? Enggak. Apakah terbatas buat laki-laki doang? Enggak, perempuan juga. Semua perempuan, laki, tua, muda, kaya, miskin, kalau mereka menuntut ilmu agama maksudnya, maka malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada dia. Ya cuma abis itu jangan songong. Saya nuntut ilmu, ada malaikat yang naungin saya. Enggak usah ngomongin kayak gitu. Tawadhu aja. Kalau misalnya dia sombong dengan ilmunya, itu tanda-tanda dia enggak takut sama Allah. Berarti enggak bermanfaat ilmunya. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Masya Allah. Ini siapa? Orang yang berilmu, yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, yang mendapatkan ilmu, yang mengamalkan ilmu, itu diistighfarkan. Jadi Pak, kita kan nggak tahu kalau misalnya pohon-pohon ini sebenarnya punya kehidupan. Binatang-binatang mereka juga punya nyawa. Makanya sampai pun ikan yang berada di dalam air beristighfar buat para penuntut ilmu dan para orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Kita lagi tidur, ada ikan-ikan di sungai atau ikan di kolam. Ternyata mereka pun memintakan kepada Rabb-nya itu Allah, memintakan ampun, ya Allah, ampunilah orang-orang yang berilmu ini. Enak kan? Enak alhamdulillah. Mungkin saja kan orang berilmu itu berdosa, ada dosanya, iya. Kita semua pernah berdosa atau masih menyimpan dosa. Tetapi kalau dia punya ilmu, itu lebih diutamakan, bahkan sampai binatang pun beristighfar buat dia dengan istighfar yang kita sendiri nggak tahu gimana bentuknya. Subhanallah.
Nah, kemudian sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah itu adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar, di malam purnama Badar maksudnya, dari bintang-bintang lainnya. Begini, ada orang berilmu, ada orang rajin ibadah tapi nggak pakai ilmu. Ada nggak? Ada. Ada orang rajin ibadah, geleng-geleng doang ibadahnya, nggak punya ilmu dia, semaunya aja ibadah, bikin sendiri ibadahnya. Tapi ada juga orang berilmu, cuman ibadahnya nggak segetol ahli ibadah tadi. Nah, kata Rasulullah, perbandingan antara yang nuntut atau yang punya ilmu dengan yang rajin ibadah tapi nggak pakai ilmu, itu ibarat bulan di malam purnama dibandingkan sama bintang-bintang yang kecil-kecil untuk kelihatan. Mana yang lebih gede? Ya bulan purnama. Mana yang lebih indah? Ya bulan purnama. Mana yang lebih terang? Ya bulan purnama. Padahal orang yang berilmu ini ibadahnya nggak segetol orang yang ahli ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya ilmu. Sementara yang ibadah ini dia sok tahu, ibadah banyak tapi nggak pakai ilmu, akhirnya masuk ke bid'ah. Jadi malah sesat. Dan itu banyak orang seperti itu, semangat beribadah, tetapi nggak pakai ilmu. Yang paling bagus ilmunya banyak, ibadahnya banyak, masya Allah, ini udah jelas, wah indahnya, top. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Walaupun ulama itu bukan nabi, tetapi ulama itu ya pewaris para nabi, alhamdulillah. Sesungguhnya nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Jadi nabi itu tidak mewariskan harta, beda sama kita. Kita kalau misalnya mungkin udah usianya 50 tahun ke atas, itu akan berpikir apa yang bakal saya wariskan buat anak saya. Harta kan? Tapi nabi itu nggak mikirin itu dan memang tidak mewariskan itu. Yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu. Alangkah baiknya Pak kalau misalnya kita nanti pas usia tua itu selain mewariskan harta juga mewariskan ilmu. Masya Allah, itu bagus banget. Tapi kan nggak semua orang bisa. Ya, kalau misalnya emang nggak bisa ya udah. Mungkin bisa disekolahkan anaknya di pesantren, dibiayai baik-baik untuk menuntut ilmu agama, didoain baik-baik supaya jadi ulama. Kan nggak apa-apa yang seperti itu, cita-cita baik. Ya. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Alhamdulillah. Nah, ini kalau misalnya yang bapak-bapak ini sebenarnya mengaji, ya tujuannya bukan cuman refreshing, bukan cuman ngisi waktu doang. Tetapi ingat yang di rumah, istri dan anak itu kan yang membimbing adalah kita. Jangan sampai istri dan anak istri kita yang membimbing adalah ustadz. Gimana tuh jadinya? Kita sebagai kepala keluarga, ya, istri kita yang bimbing, ustaz. Lah terus kita fungsinya apa? Cuma penyetor duit. Nah ini kan aneh kayak gini. Terus apa fungsinya laki-laki kok gitu? Kata Nabi kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah penggembala, yaitu yang mentarbiyah. Dan setiap pentarbiyah itu akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia tarbiyahkan. Didik ya. Siapa kita pendidik, Pak? Suami pendidik istri dan anaknya. Istri pendidik anak-anaknya. Dan suami akan bertanggung jawab atas istri dan anaknya di dunia dan di akhirat. Takutnya kalau misalnya istrinya dibina oleh ustadz, ntar jadinya gimana itu? Ntar malah istri yang suka sama ustadznya. Itu terjadi nggak? Terjadi, Pak. Bahkan ada yang sampai cerai. Subhanallah. Ada cerita ya. Nggak perlu saya sebutkan kotanya di mana, tapi ada. Terjadi, benar terjadi. Suami istri. Istrinya ini berguru pada seorang ustadz. Maksudnya istri ini di majelis taklim lah kayak gini lah modelnya gitu kan. Nah, sekarang kan media sosial ya, Facebook, WhatsApp dan seterusnya itu mudah loh. Ustadz pun pada punya gitu. Ustadznya ini masih bujang. Ya. Kemudian
Perempuan ini yang udah bersuami, punya anak malah. Lama-lama nggak akur sama suaminya. Karena apa? Suaminya itu nggak punya ilmu. Tapi dekat sama ustadznya melalui jejaring sosial ini. Akhirnya makin dekat, lama-lama udah nggak cinta lagi sama suaminya. Sampai udah benar-benar nggak ada rasa gitu sama suaminya. Dan suaminya juga lama-lama udah nggak bisa lagi menghalangi istrinya. Akhirnya istrinya menggugat cerai. Udah nggak cocok lagi dah. Hancur itu rumah tangga. Cerai. Akhirnya apa? Istrinya tersebut, mantan istrinya kemudian setelah masa iddah, akhirnya nikah dengan si bujang ustadz ini. Itu fitnah. Terjadi itu. Dan kejadian seperti ini enggak sekali terjadi, bahkan bisa berulang terjadi jika enggak dijaga istri-istri kita. Terutama yang masih muda-muda istrinya nih. Hati-hati kalau misalnya seorang istri kita sudah terkesima dengan ustadznya. Ya ustadz-ustadz sekarang kan ganteng-ganteng ya. Iya, bahaya. Di YouTube ada. Terus kalau misalnya kajian tabligh akbar juga layarnya lebar. Apa yang dilihat oleh istri-istri kita? Ya kan? Udah gitu kitanya nggak ganteng pula. Kan down jadinya. Kita udah kalah ganteng, kalah ilmu juga. Ustadznya udah menang ganteng, menang ilmu. Terus mau dibawa kemana saya ini, gitu kan? Makanya di sini peran, ya ini mungkin ya bukan berarti saya mengatur, tapi maksudnya mungkin mengingatkan. Mungkin ini bapak-bapak ya tentu jauh lebih berpengalaman dan lebih tahu daripada saya. Tapi diingatkan kembali. Tetap berhati-hatilah dengan fitnah yang ada di zaman sekarang, yang belum pernah ada di zaman dulu ya Pak. Belum terbayangkan bahwa saya perempuan bisa terfitnah dengan ustadznya. Kalau zaman dulu laki-laki itu tergoda dengan perempuan. Zaman sekarang perempuan tergoda dengan laki-laki. Saking sedikitnya laki-laki sekarang, masya Allah, ya kan? Maka berhati-hatilah. Kita lanjutkan. Dan sungguh sangat indah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang maknanya seandainya keutamaan ilmu itu hanyalah kedekatan pada Allah, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah cukup untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Pak, kalau misalnya sekarang dikasih tahu apa sih keutamaan ilmu agama? Keutamaan ilmu agama itu cuma dekat sama Allah, dicintai malaikat, nanti bakal berteman dengan penduduk langit, itu udah cukup dah. Udah cukup. Bapak kalau misalnya dekat atau ibu-ibu dekat dengan presiden, apa rasanya? Wow, bangga. Padahal baru presiden. Presiden pun sama kita. Buang air juga. Kadang demam, kadang kebelet juga, sama sama kita. Tapi kalau dekat dengan pencipta semua presiden, itu baru. Seandainya keutamaan ilmu itu hanya dekat dengan Allah saja, itu udah cukup. Kenapa? Karena Allah memiliki semuanya. Allah Ta'ala kalau berkehendak untuk membanjiri Jakarta dengan uang, itu mudah bagi Allah. Tapi kan enggak. Kita miskin sekarang misalnya, kalau Allah berkehendak sekarang turun dinar dirham ke rumah kita, dihujani sendiri gitu. Bisa, mudah bagi Allah. Maka dzalika 'indallahi yasir. Mudah banget bagi Allah semua itu. Ya. Tapi kan kita nyarinya akhirat, enggak usah nyari dunia. Nyari dunia itu nanti Allah kasih lah. Tapi akhirat ini kita harus usahakan. Baik. Itu yang kedua tadi keutamaannya. Keutamaan pertama tadi apa? Ilmu itu takut kepada Allah, membuat kita takut kepada Allah, dekat kepada Allah. Keutamaan kedua apa? Banyak di sini kita mau cobanya. Itu banyak banget itu. Di hadis bisa antum cari semua ya. Di hadis yang tadi. Sekarang keutamaan yang ketiga. Orang yang dipahamkan agama, itulah yang dikehendaki kebaikan. Ini ada keutamaan dan ada ancaman juga, ada keburukan juga nih. Lihat. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, bukan seluruh kebaikan, mendapatkan kebaikan,
maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih yaitu paham tentang agama adalah jika seseorang memahami tauhid dan pokok agama Islam serta yang berkaitan dengan syariat. Kalau kita tahu ilmu fikih ya, orang disebut faqih itu bukan hanya ketika dia menguasai ilmu fikih saja, tahu tentang hukum sholat, tahu tentang hukum wudu, tentang hukum haid, bukan itu saja. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu tahu tentang tauhid, sehingga dia mengamalkan tauhid, dan tahu tentang kesyirikan, sehingga dia bisa menjauhi kesyirikan. Karena kalau orang udah terjerumus ke kesyirikan, udah capek. Karena apa biasanya? Karena enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena enggak belajar. Di hadits ini, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka akan Allah jadikan dia paham akan agama. Kalau kita pahami terbalik, jadinya gini. Barang siapa yang tidak paham agama, berarti Allah tidak menghendaki pada dirinya kebaikan. Sekarang ayo kita koreksi diri. Seberapa paham sih kita akan agama sendiri dibandingkan dengan ilmu dunia atau pekerjaan sendiri? Ternyata mungkin kita lebih mahir dalam melakukan pekerjaan dunia. Seberapa kenal sih kita dengan asma dan asma Allah Husna? Ternyata kita lebih kenal dengan nama pemain sinetron. Ya Pak ya? Tapi bukan Bapak ya. Si ibu-ibu nih. Ya enggak? Kalau kita cek ini ibu-ibu tahu enggak nama-nama Allah Ta'ala? Kayak disebutin mikir dulu. Tapi kalau nama-nama sinetron kemarin malam tahu enggak? Langsung tahu. Murojaah, ya. Tiap episode bisa murojaah. Nah, coba kita muhasabah. Kalau misalnya kita itu pahamnya itu sedikit banget tentang agama, berarti Allah Ta'ala belum atau tidak menghendaki kebaikan dalam diri kita. Tapi bukan berarti kita nyerah begitu aja. Ayo kita belajar. Makanya belajar supaya ada kebaikan pada diri kita yang Allah kehendaki. Gitu. Ya belajarnya juga nggak harus capek-capean gitu, enggak ya. Semampunya. Kalau kita kerja capek ya semampunya, kan sekarang udah ada radio, ada TV dakwah. Daripada radio dengerin hal-hal yang nggak jelas bikin dosa, dengerin radio yang dakwah. Daripada nonton sinetron atau semacamnya yang bikin tambah dosa dan bikin gosip, bikin ghibah, bikin kita masuk neraka, mendingan dengar siaran-siaran dakwah. Gitu. Mendingan kita ganti neraka dengan surga daripada sebaliknya. Kita udah punya titipan harta dari Allah, kita buat membuat kita jalan lebih mudah ke neraka, na'udzubillah. Ya. Yang keempat, akan hidup terus setelah matinya. Duh, serem banget nih. Hah? Berarti gimana nih? Arwahnya gentayangan gitu? Bukan. Arwahnya gentayangan berarti ulama itu arwahnya pada gentayangan di sini. Enggak gitu artinya, bukan. Lihat di sini hadisnya. Yang maknanya, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 hal. Berarti Pak, kalau misalnya Bapak wafat nanti atau Ibu wafat, semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, amin. Nanti amalan itu putus semuanya. Udah gak ada lagi pahala yang lebih. Udah selesai, end, dah selesai. Kecuali ada 3. Makanya tiga hal ini, ayo kita tanamkan sejak sekarang nih, sebelum kita masih punya kesempatan nih. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah itu kan infak ya Pak? Infak. Terus ada namanya jariyah di sini, sedekah jariyah. Jariyah itu apa sih jariyah? Jariyah itu artinya lari atau mengalir. Kalau di trombol mungkin ada tulisan amal jariyah. Amal ngalir. Maksudnya ngalir apanya Pak? Ngalir pahalanya. Ini masjid wakaf atau masih wakaf ya? Berarti punya yayasan ya? Pribadi itu wakaf. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Yang ngewakafin sini
Anda nggak tahu deh yang wakafin sih. Tapi kalau misalnya orang yang masih hidup, alhamdulillah. Kalau udah wafat juga, semoga Allah limpahkan berkah, limpahkan pahalanya terus ya. Ini yang wakafin masjid ini nih ya. Udah wafat ada, rahimahullah udah wafat. Masih. Oh masih. Alhamdulillah. Ya, yang wakafin masjid ini, semoga Allah jaga keikhlasannya, insyaallah, amin. Yang wakafin masjid ini, setiap ada azan orang datang, pahalanya balik ke orang yang ngewakafin. Setiap ada kajian datang makin banyak orang, setiap orang ini pahalanya balik ke yang menstabilitasi masjid ini dan ngewakafin. Kalau misalnya orang udah wafat, yang wakafnya wafat, sedekahun jariyah tetap dia ngalir pahalanya. Sampai kapan? Sampai bumi ini hancur atau sampai nggak ada lagi orang di sini. Itu baru manusia, Pak. Maksudnya kita nggak tahu jin berapa banyak yang kemari ikut kajian, ya ikut sholat. Itu gara-gara apa? Sedekah jariyah. Wakaf kan sedekah juga. Kadang wakaf itu ada yang tanah, masjid, kadang buku bisa, dan bukan hanya wakaf, sedekah pada umumnya. Misalnya ada ini anak muda ini, dia potensi banget ini, kita beasiswain lah. Nah itu kan sedekah juga itu. Itu hanya Allah yang bisa ngitung pahalanya tuh. Iya, sedekahun jariyah. Kita nggak tahu seberapa cabangnya nanti, kita nggak tahu. Yang penting itu ikhlasnya dulu. Bisa aja orang sedekah sedikit, nggak kelihatan kayaknya, nggak kelihatan bakal banyak pahalanya. Tapi kan karena dia ikhlas, Allah sembunyikan pahalanya. Nanti pas dia wafat, baru kemudian hasil sedekahnya itu booming besar. Itu bisa aja terjadi. Jadi sedekah itu nggak bakal miskinin orang. Kalaupun miskin itu miskin secara zahir aja. Ya, bisa aja orang kelihatan kere di dunia, tetapi Allah sedang membangun istana buat dia di surga. Subhanallah. Kita nggak tahu. Karena apa? Dia ikhlas sedekah. Ya. Tapi itu pertama, sedekah jariyah, ngalir pahalanya, ngalir ya, bukan cuma jalan, ngalir. Siapa sih kalau punya rekening bank, ya kan? Terus tiap detik itu ngalir 1000 aja lah. Itu siapa yang nggak senang? Ya senang. Lah gimana kalau misalnya yang ngalirnya itu di surga? Ya lebih senang lagi kita. Tapi kan Allah rahasiakan. Sebagaimana di surat As-Sajdah Allah Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Seorang jiwa itu memang tidak tahu apa yang Allah sembunyikan dari qurratu a'yun, yaitu dari hal yang bikin mata itu sedap memandang di akhirat nanti. Allah sembunyikan, enggak Allah kasih tahu, enggak. Itu gaib di kita, enggak tahu kita. Itu sebagai balasan atas kebaikan yang mereka kerjakan selama di dunia. Jadi kadang nanti di akhirat ada banyak orang yang kaget. Maksudnya orang-orang baik ini yang suka sedekah, itu kaget-kaget mereka. Pahala saya gede banget. Padahal saya waktu itu sedekah paling cuma 5.000. Itu bukan masalah 5.000-nya, tapi ikhlasnya yang membuat dia subur tertanam. Subhanallah. Jadi ikhlas dulu yang terpenting. Makanya mudah-mudahan semoga Allah jaga keikhlasan pewakaf sini, dan semoga Allah alirkan pahalanya sampai seterusnya hari kiamat, insyaallah, amin. Ya, semoga berkah juga keluarganya, insyaallah. Ya, karena jasa dari orang tua. Baik, kemudian au ilmin yuntafa'u bihi. Ada orang memang dia nggak punya duit banyak, tapi dia punya ilmu. Nah, itulah alhamdulillah Allah kasih pilihan. Ente nggak punya duit, ente punya ilmu nggak? Punya ilmu, sebarin tuh ilmu. Ilmu pun bisa menjadi sedekah jariyah. Memang nggak kelihatan duit, tetapi ilmu, materi yang bermanfaat. Ilmu di sini itu ilmu apapun, mau ilmu akhirat atau ilmu dunia. Ya. Bapak misalnya cuma punya ilmu tentang bangunan, ajarin orang ikhlas, bermanfaat, ngalir pahala. Apalagi ilmu tentang dekorasi masjid yang bagus gimana, ajarin para arsitek dan semacamnya, bermanfaat, ngalir sampai kiamat insyaallah. Kuli bangunan pun yang ngebangun di masjid dapat cipratan pahala. Kuli itu padahal. Iya. Nah, kuli bangunan yang ngebangun gereja dapat cipratan dosa. Jadi jangan ngeremehin pekerjaan orang juga. Bisa jadi dia kuli si kuli,
Tapi kalau pernah membangun masjid, bisa aja lebih banyak dari kita pahalanya, masya Allah. Iya. Kita yang belum apa-apa nih, ya kan? Nah sekarang ilmu dia punya, walaupun harta nggak punya, tapi disebarin, dimanfaatin, itu terus mengalir. Bahkan bisa lebih besar pahalanya daripada sedekah. Iya, apalagi ilmunya ilmu agama, subhanallah. Iya. Nah, kalau kita nggak punya harta banyak, biasa aja lah kita. Nggak punya ilmu banyak, maksudnya orang awam kita. Udah awam, biasalah. Standar hidupnya dah. Kadang morat-marit bahkan. Tanggal 15 udah punya hutang. Nah, harta dikit, ilmu dikit. Tinggal punya anak nih. Ini berarti kalau bujang nih repot nih. Udah bujang nggak punya duit, nggak punya ilmu, nggak punya anak. Terus punya apa dong, gitu kan? Cari duit ya nanti ya. Punya anak. Waladin solehin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan buat dia, subhanallah. Ini apa sih yang dicari Pak kalau kita punya anak? Kalau misalnya kita punya anak, terus kita pengennya anak itu supaya kaya, itu mah nggak seberapa Pak. Itu mah rendah dunia itu. Tapi kalau kita punya anak, supaya nanti anak kita pas sudah wafat kitanya ngedoain kita, itu baru cita-cita akhirat. Itu baru bagus. Karena Pak, percuma anak kita kaya kalau nanti pas kita mau wafat, anak kita nyarinya warisan kita, ngincer warisan. Ini dunia banget nih. Yang seperti ini nggak soleh, ini yang seperti ini nyari duit ini, sampai bapaknya sendiri diduitin, subhanallah. Makanya kalau misalnya memang anaknya mungkin masih seusia gini, tanamkan benar-benar akidah yang benar tentang agama yang benar. Iya, kalau misalnya udah terlanjur gede tapi ya kurang berilmu atau kurang soleh, kita nggak tahu akhirnya dia gimana. Maksudnya jangan suudzon dulu sama Allah. Kalau misalnya anak kita mungkin kurang alim gitu kan, kurang soleh, kita nggak tahu hidayah Allah kapan datang. Tetap kita ajak kepada kebaikan, doain terus. Iya, bisa aja anak itu waktu sekolahnya bandel banget, pencuri atau apa, naudzubillah. Tetapi pas sudah kuliah dia taubat, sadar, bahkan jadi ustadz, jadi ulama. Bisa aja, kita nggak tahu. Jadi jangan putus asa akan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kesempatan itu terbuka buat kita nih. Apalagi kalau kita punya tiga-tiganya. Harta sedekah kita udah banyak punya, kita kasih, ikhlas, alhamdulillah. Kemudian ilmu kita punya, Masya Allah. Anak soleh kita punya, itu udah itu enak banget Pak. Tapi yang kayak gitu jarang. Kalau udah punya kayak gitu jarang, tapi ujiannya sulit Pak kalau udah kayak gitu. Ada orang kan ilmunya tinggi tapi sombong, sedekahnya banyak tapi minta kembalian, maksudnya kembalian jasa. Ente kan waktu itu udah kasih, kok ente kayak gini sih sekarang? Itu namanya manan, dosa besar. Nggak boleh kayak gitu. Atau yang punya anak banyak tapi nggak ada yang bener anaknya, ya Masya Allah. Minimal kalau misalnya kita incer satu lah, wah saya ini punya harta banyak nih, ayo incer sedekahnya. Maksudnya tanamkan sedekah sejak sekarang. Ya, ibarat kita nanam panen pahala di surga nanti, insyaallah taala. Baik. Ini ya kayaknya sampai sini aja Pak ya, mungkin untuk materinya. Sisanya bisa masing-masing baca di rumah ya. Karena takutnya kemalaman saya juga. Ya. Sesi tanya masih 9:30, tapi bagi istri 8:30 itu ini udah 8:30. 8:30. Sedikit lagi. Ini aja mau tanya jawab aja lah ya. Ini bab yang bagian keempat aja bisa dibaca masing-masing di kediaman. Silakan aja yang mau bertanya, dipersilakan bapak-bapak atau ibu. Tafadhol. Silakan Pak atau Mas. Silakan. Atau sambil makan atau gimana terserah. Ya. Sahih. Silakan bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya. Mungkin anak awalnya Ustaz. Iya Pak. Jadi kesimpulannya Ustaz, kalau kita lihat orangnya soleh, berilmu, menurut kita secara pandangan di luar, terus tiba-tiba dia korup, berarti
ilmunya nggak ada Ustaz. Nah ini kita minta jangan sampai kita seperti itu, gimana Ustaz? Kiat-kiatnya Ustaz, karena ini fitnah dunia. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Orang kelihatan soleh tapi korupsi misalnya, ya mungkin bukan berarti ilmunya nggak ada, tapi ilmunya kayak nggak berguna gitu ya. Ilmunya ada tetap, tapi kayak nggak bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan dia taubat. Tapi ya ke orang kayak gitu sebenarnya kita lebih harus merefleksikan diri. Ditakutkan nanti malah kita yang kayak gitu. Maka kita minta sama Allah. Ya, karena Allah itu muqallibul qulub, Pak. Allah itu yang membolak-balikkan hati. Ya, jazakallahu khair. Di sini kita selalu berdoa gini, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik atau ala dinik, gitu kan. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mohon tetapkanlah hati kami atau hati saya dalam ketaatan, dalam agamamu ya Allah, supaya enggak seperti orang buruk yang kita lihat. Atau ada juga doa yang bagus nih, yang Rasulullah SAW di dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW itu pernah berpesan pada seorang sahabatnya, jangan sampai kamu ninggalin doa yang masyhur doanya nih, bapak mungkin pasti atau ibu-ibu hafal insyaallah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal enggak? Hafal lah. Minimal pernah dengar, enggak belum hafal. Ya hafalin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa itu mencakup banyak hal. Artinya apa? Allahumma ya Allah, a'inni, tolong saya. Ya, bantu saya. Ya Allah. Apa? Bantu apa? Ala dzikrika, senantiasa mengingat Engkau. Ya, supaya kalau misalnya kita maksiat keinget sama Allah, dibantu sama Allah. Kalau kita lupa, lalai, Allah ingetin, ingat sama Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau. Ya, kalau kita lagi kufur nikmat, Allah jadikan kita syukur nikmat. Wa husni ibadatik, dan baik ibadahnya. Itu mencakup semuanya itu, supaya terhindar dari berbagai keburukan. Itu kata Rasulullah, jangan kamu tinggalin doa itu di akhir sholat. Ya, sebelum kita salam. Ya boleh juga setelah kita salam doa itu boleh. Itu jangan ingat-ingat Pak. Wahai diingat-ingat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Lakukan itu di sholat wajib ataupun sholat sunnah. Di setiap sebelum salam. Jangan tinggalkan itu. Atau doa apapun boleh. Mau pakai bahasa Indonesia, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Atau pas sujud, ya, sujud terakhir, doa minta sama Allah, terhindar dari keburukan-keburukan itu. Ya, jadi itu bermanfaat insyaallah taala. Ya begitu Pak. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca hadis di Abu Daud. Hal ini salah satu wasilah tiga Abu Fadl. Ayat ini Muhammadur Sunatul Muhammadin wa Faridatun Nabilatun. Itu perkaraannya bagaimana Syekh? Gimana Pak? Ayat ini Muhammadur Sunatul Muhammadin wa Faridatun Nabilatun. Saya nggak tahu Pak. Wallahu alam. Saya nggak bisa jawab. Enggak tahu, wallahu a'lam. Iya, enggak bisa jawab, saya takut. Emang enggak tahu jawabannya gitu. Jadi enggak diulangi juga saya enggak tahu. Enggak, iya. Ini ilmu ada tiga. Selain itu ada fadilah. Yang pertama ayat-ayat yang menghubungi, sunnah yang ditegakkan, partai yang adil. Iya, tapi saya enggak bisa ngejelasin maksudnya. Wallahu a'lam. Iya. Karena kalau misalnya saya jawab tanpa ilmu, maksudnya bahaya itu, saya dosa nantinya. Iya. Wallahu a'lam. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan enggak mengecewakan ya jawabannya. Iya, saya enggak bisa. Mungkin yang lain. Silakan kalau ada yang Ibu di belakang atau di belakang.
Ustaz ya? Pernah dengar hadis ini ya? Sepertinya pernah. Iya. Enggak tahu, saya enggak tahu. Mungkin dengan kajian yang tadi dibahas oleh Ustaz, atau mungkin ada hal-hal lain sebelum kajian ditutup. Sepertinya udah pada paham. Ya alhamdulillah kalau dia, insya Allah jelas ya kajiannya ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kajian kayak gini, insya Allah lebih kena ya. Maksudnya kalau ada kertas paper kayak gini handoutnya, jadi mudah-mudahan nanti sampai rumah ya ada oleh-oleh. Jadi oleh-oleh bukan hanya perut diisi martabak doang. Jadi ada oleh-oleh ilmunya. Ya. Jadi emang aslinya kalau anak kajian itu asli kajian kitab kok di mana-mana. Kalau misalnya nggak kajian kitab tematik pun tetap anak pengen ada anak kasih kertas. Kenapa? Karena emang kalau anak ngelihat orang rame-rame gini, terus mereka cuma diam gini doang dengerin, nggak suka. Nanti ilmunya sampai luar hilang lagi soalnya. Iya. Kalau kayak gini kan bisa dikasih ke istri nanti. Ini baca yang tadi kita kaji gitu. Kan enak. Bisa nostalgia juga nantinya ya. Iya, jadi udah gitu aja. Iya. Ini jazakumullah khair atas kehadiran antum dan perhatian antum. Alhamdulillah, semoga Allah taala berkati juga majelis ini, masjid ini, dan semoga Allah ganjari pahala kepada antum semua dan juga kita semua, dan juga keluarga kita Allah selamatkan. Ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan ini teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian termotivasi kembali untuk mengkaji dan mempelajari ilmu agama Islam, agama kita. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sip.